Sama semuanya, di video kali ini saya akan membahas atau mendemonstrasikan lebih tepatnya bagaimana cara membuat yang namanya jurnal penutup. Oke, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa tidak perlu semua akun yang ada dalam laporan keuangan itu ditutup, hanya beberapa akun-akun saja. Apa saja akunnya? Ini akan saya bahas. Pertama, teman-teman harus tidak harus ya, teman-teman untuk jurnal penutup boleh bikin jurnal penutup untuk akun pendapatan. Jadi menutup setiap akun-akun pendapatan. Apa saja sih yang ada dalam akun pendapatan yang teman-teman harus tutup? Yang harus teman-teman bikin jurnal penutupnya. Satu, ada akun penjualan, akun pendapatan jasa, akun pendapatan, akun retur pembelian, dan akun potongan pembelian. Semua ini teman-teman catat di sisi debit, kemudian lawannya ialah ikhtisar laba rugi di kredit. Kenapa? Karena di sini secara secara alaminya, pendapatan tersebut secara pencatatan ada di sisi kredit. Maka setiap akhir tahun untuk membuat jurnal penutup, teman-teman tinggal tutup saja yang awalnya dicatat di bagian kredit, maka teman-teman pindahkan ke bagian debit. Maka di sini terlihat ya bahwa untuk penjualan, pendapatan jasa, retur, kemudian potongan semua masuk ke sisi debit. Yang harusnya semua itu ada di sisi kredit pada awal teman-teman mencatat yang namanya jurnal umum. Jadi contoh saja misalkan pada saat teman-teman mencatat atau membuat pencatatan untuk pendapatan sebesar 20 juta di sisi kredit, maka ketika teman-teman membuat yang namanya jurnal penutup untuk akun pendapatan, teman-teman tinggal balikkan pendapatan tersebut yang awalnya di kredit ada di debit. Sehingga di debitnya ialah pendapatan 20 juta, kemudian di kreditnya ialah ikhtisar laba rugi sebesar 20 juta. Gunanya apa? Jadi begini teman-teman, setiap akhir tahun, untuk menuju awal tahun, itu saldonya untuk pendapatan dan beban ya di luar neraca itu harus 0. Kenapa? Karena kan setiap tahun pendapatan dan beban yang berjalan itu pasti berbeda-beda. Tidak boleh ikut angkanya dari tahun lalu. Jadi misalkan tahun 2017 pendapatannya 20 juta. Maka di tahun 2018 teman-teman tidak bisa yang namanya mencatat pendapatan 20 juta tersebut ikut di tahun berikutnya. Tidak bisa, maka teman-teman harus menutup, membalikkan akun pendapatan hingga saldonya 0. Sehingga nanti di awal tahun saldo pendapatan di laba rugi akan kembali 0. Dan pada akhirnya di tahun berjalan saldo pendapatan akan mencerminkan berapa sih sebenarnya pendapatan di tahun berjalan. Jadi saldo di tahun sebelumnya tidak ikut nih, ibaratkan nggak terbawa saldonya. Itu untuk pendapatan. Yang kedua, beban. Sama aja kayak pendapatan, teman-teman harus ingat. Kalau akun beban pada awal dicatat di sisi debit atau normalnya di sisi debit. Maka ketika teman-teman ingin ingin menutup saldo tersebut, teman-teman bisa bikin yang namanya jurnal penutup untuk beban-beban. Caranya bagaimana? Yang awalnya beban ada di sisi debit, tinggal dialihkan ke sisi kredit. Contoh misalkan beban gaji, beban listrik, beban air, beban lain-lain, itu total dari 50 juta di debit. Maka pada saat teman-teman akan membuat jurnal penutup untuk peralihan tahun ke tahun berikutnya, teman-teman tinggal balikan. Beban tersebut sebesar 50 juta yang awal di debit tinggal dialihkan ke kredit, dan debitnya ialah akun ikhtisar laba rugi. Tujuannya apa? Ini di sini untuk menutup saldo beban yang akhirnya di tahun berikutnya beban di tahun sebelumnya tidak akan ngikut ke tahun berikutnya. Jadi ya 50 juta khusus di tahun 2020 udah. Di tahun 2021 pastikan bebannya beda lagi. Nah itu teman-teman bikinlah yang namanya jurnal penutup. Kalau nggak dibikin nanti beban 50 juta tahun ini akan ngikut ke tahun 2021. Maka teman-teman bikinlah namanya jurnal penutup. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena untuk perusahaan yang sudah punya sistem, teman-teman nggak perlu bikin lagi nih biasanya jurnal penutup. Dia akan terkalkulasi dengan sendirinya. Kalau teman-teman klik tombol settlement ya, tapi tergantung sistem masing-masing. Kalau teman-teman klik tombol tersebut, maka otomatis
akan tercreate jurnal penutup secara otomatis, sehingga teman-teman tidak perlu membuat jurnal secara manual. Tapi kalau teman-teman bekerja di perusahaan yang belum established banget atau belum punya sistem akuntansi yang baik, maka teman-teman ingat di akhir tahun harus bikin yang namanya jurnal penutup. 1 untuk akun pendapatan, 2 untuk akun beban. Tinggal digeser aja yang awalnya di debit jadi ke kredit dan kebalikannya ya. Oke, yang ketiga ialah menutup saldo laba. Nah, ini ada 2 nih. Yang A, apabila ingin menutup saldo laba bersih untuk perusahaan perorangan. Dia menggunakan kalimat di situ ikhtisar laba rugi pada modal. Sedangkan yang B itu untuk perusahaan perseroan terbatas atau PT, atau di sini ibaratkan perusahaan yang sudah terbuka yang menjualkan sahamnya ke khalayak publik. Dia tidak menggunakan kata-kata modal, tapi dia menggunakan kata-kata saldo laba. Ingat di sini, kalau misalkan untuk A poinnya, ini jurnalnya ikhtisar laba rugi pada modal di kredit. Ingat, ini berlaku apabila perusahaan teman-teman mengalami keuntungan. Angkanya dapat dari mana? Angkanya didapat dari selisih dari pendapatan dengan beban. Jadi, keuntungan bersih yang teman-teman dapatkan, masukkan angkanya di sini. Contoh misalkan pendapatan 10 juta, beban 2 juta. Maka saldo laba teman-teman ialah 8 juta. Sehingga ikhtisar laba ruginya tinggal teman-teman tulis. Ikhtisar laba rugi di debit sebesar 8 juta pada modal sebesar 8 juta. Kalau teman-teman bingung nih, aduh kalau perusahaan untung kenapa bikin jurnal penutupnya seperti ini ya? Kenapa ikhtisar pada modal? Ingat, kenapa kalau laba modal di kredit, teman-teman ingat, kalau di tahun ini saya punya keuntungan 8 juta, otomatis itu akan mempengaruhi modal saya di tahun berikutnya kalau saya untung. Makanya jurnalnya ikhtisar laba rugi pada modal, karena secara bahasa gampangnya, kenapa saya catat sebagai modal di kredit? Karena angka tersebut akan ibaratkan menambah modal kerja saya untuk perusahaan saya di tahun berikutnya. Itu didapat dari laba bersih. Tapi kalau misalkan saya posisinya perusahaannya rugi nih, nggak untung. Contoh, pendapatan saya 8 juta, beban saya 10 juta. Otomatis saya rugi 2 juta misalkan. Oke, nah di situ jurnalnya kebalikannya. Modalnya di debit pada ikhtisar laba rugi di kredit. Kenapa? Ingat, kan modal itu secara natur ada di kredit. Artinya dia menambah kalau di kredit. Otomatis kalau saya rugi, dia akan mengurangi modal kerja saya di tahun berikutnya dong. Yang harusnya mungkin saya bisa dapat, saya bisa untung 8 juta di tahun berikutnya. Malah saya rugi 2 juta di tahun ini. Otomatis itu mengurangi modal kerja saya. Jadi saya kurangilah. Jadi saya mencatatnya di debit modalnya. Kenapa? Karena ibaratkan mengurangi modal saya yang harusnya dia bertambah di kredit. Makanya kalau ada rugi, kebalikannya nih, modal pada ikhtisar laba rugi. Tapi kalau untung, ikhtisar laba rugi pada modal. Ingat, kenapa kalau untung modalnya di kredit? Karena dia untuk menambah modal kerja di tahun berikutnya. Kenapa kok modalnya di debit? Karena dia mengurangi modal saya untuk tahun berikutnya. Nah, untuk kalau yang perusahaan PT ini sama aja sebenarnya, cuma kata-katanya aja. Yang satunya laba, satunya modal. Sama, kalau misalkan saya untung, otomatis menambah laba saya di kredit. Tapi kalau misalkan saya rugi, maka mengurangi laba saya atau modal saya di tahun berikutnya, makanya mengurangi. Sehingga akun labanya saya pindahkan ke debit. Ini sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Oke, cukup dulu untuk pembahasan jurnal penutup. Semoga teman-teman nggak bingung ya. Jadi ingat, 1 ialah menutup pendapatan, 2 menutup beban, 3 menutup saldo laba. Ingat lagi, kalau menutup pendapatan, otomatis yang pendapatannya ada di kredit tinggal dibalikan ke debit. Kalau menutup beban, yang awalnya beban di debit tinggal dibalikan ke kredit. Jadi lawannya aja, nggak usah bingung. Karena itu namanya menutup tinggal ditutup aja, biar saldonya 0. Oke, yang terakhir ialah menutup saldo laba. Ingat, kalau dia rugi, otomatis mengurangi modal. Maka yang harusnya modal bertambah di kredit, teman-teman taruhnya di debit, bukan di kredit. Maka kalau rugi, modal pada ikhtisar laba rugi. Tapi kalau untung, ikhtisar laba rugi pada modalnya ada di kredit. Kenapa? Karena secara gampangnya, modal itu laba teman-teman menambah
modal teman-teman nih untuk tahun berikutnya itu kalau bingung, jadi biar nggak bingung. Oke, semoga dapat dipahami.